Sahabat Ayu, pernahkah mengalami ini? Urusannya selesai, stempel sudah ada, tanda tangan juga sudah lengkap. Tapi ketika pulang, kita tidak merasa lega, tidak juga marah, hanya merasa hampa. Halo sahabat Ayu, saya Diah Natalisa. Di episode pertama mini seri kedua ini, kita akan membahas satu hal mendasar yang sering luput dalam pelayanan publik. Pelayanan publik bukan hanya soal prosedur, tapi juga soal pengalaman manusia. Kita dengarkan cerita warga. Pagi itu, Pak Hendra datang ke kantor pelayanan. Ia ingin mengurus perubahan data sederhana. Ia sudah mempersiapkan semua dokumen. Pak Hendra datang tepat waktu. Ia mengikuti alur yang ada. Di loket, petugas melayani dengan cepat. Tidak ada kesalahan prosedur. Tidak ada pelanggaran aturan. Namun sepanjang proses tidak ada satupun kalimat yang menjelaskan apa yang sedang terjadi. Tidak ada sapaan, tidak ada penjelasan singkat, tidak ada kepastian kapan urusan selesai. Ketika Pak Hendra bertanya, jawabannya singkat dan datar. Ikuti saja prosedurnya, Pak. Secara hukum, semuanya benar. Namun, secara pengalaman, Pak Hendra pulang dengan perasaan kecil. Seolah-olah ia hanya bagian dari antrean, bukan warga negara. Sahabat Ayu, dalam pelayanan publik, kita sering mengukur keberhasilan dari satu hal, kepatuhan pada aturan. Apakah berkasnya lengkap? Apakah prosedur diikuti? Apakah SOP dijalankan? Semua itu penting. Namun ada satu hal yang sering tertinggal. Bagaimana warga merasakan pelayanan tersebut? Pelayanan yang sah secara administratif belum tentu terasa adil secara sosial. Disinilah perbedaan antara legal compliance dan service experience. Negara bisa saja benar secara aturan, namun kehilangan kepercayaan karena pengalaman warganya yang merasa diabaikan. Sekarang kita lihat dari sisi lain. Bu Ani adalah petugas pelayanan. Setiap hari ia menghadapi puluhan orang dengan pertanyaan yang sering kali berulang, dengan tekanan target dan pengawasan. Ia tahu jika ia salah bicara, jika ia salah melangkah, risikonya bisa panjang. Maka cara yang paling aman adalah berbicara seperlunya, berpegang pada SOP, dan menjaga jarak emosional. Bukan karena Bu Ani tidak peduli, melainkan karena sistem lebih menghargai kepatuhan daripada empati. Disinilah kita melihat paradoks pelayanan publik. Aparatur diminta untuk melayani, tetapi jarang diberi ruang untuk benar-benar menjadi manusia. Sahabat Ayu, pelayanan publik selalu membawa relasi kuasa. Negara memiliki kewenangan.
warga berada pada posisi yang membutuhkan. Dalam relasi ini, cara berbicara, cara menjelaskan, bahkan ekspresi wajah menjadi sangat menentukan. Satu kalimat seperti, "Bapak tidak paham prosedur ya?" Terdengar biasa bagi birokrasi, tetapi bisa melukai martabat warga. Pelayanan publik yang manusiawi tidak berarti melanggar aturan. Justru sebaliknya, menjalankan aturan dengan kesadaran akan dampaknya pada manusia. Pelayanan publik yang baik tidak hanya menjawab pertanyaan, apakah ini sesuai dengan aturan, tetapi juga bertanya, apakah ini masuk akal bagi warga. Perubahan tidak selalu besar, kadang dimulai dari penjelasan yang lebih jelas, bahasa yang lebih manusiawi, dan sikap yang lebih menghargai. Hal-hal kecil ini seringkali sangatlah menentukan apakah negara dirasakan hadir atau tidak. Sahabat Ayu, pelayanan publik bukan mesin. Ia adalah interaksi antar manusia. Prosedur penting, aturan itu wajib. Namun tanpa empati, pelayanan akan selalu terasa kering. Di episode berikutnya, kita akan mencoba melihat pelayanan publik dari sudut pandang yang jarang dipakai birokrasi, yaitu mata warga itu sendiri. Bagaimana warga mengalami satu layanan, di titik mana mereka bingung, dan mengapa seringkali dianggap jelas oleh negara, ternyata tidak jelas bagi masyarakat. Saya Diah Natalisa dan ini adalah episode pertama dari miniseri Pelayanan Publik yang Manusiawi. Sampai jumpa di episode berikutnya, sahabat Ayu.